Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-202, Jumat 19 Juli 2024, kita podcast ya. Dan kali ini, kali kedua kita ketemu dengan atlet panco, namanya Juan Richie. Selamat sore Juan. Selamat sore Kak Agus. Iya, terima kasih ya, udah kedua kalinya ya. Iya, yang kedua, sama saya lagi. Dan penonton SN, ini ada memang permintaan yang DM ke redaksi, minta Juan untuk menjadi episode kedua ya, dan kita temanya beda dengan yang dulu deh ya. Kali ini temanya mungkin karena Juan sering mengajarin adik-adik yang masih muda untuk panco ya, jadi trik untuk panco pemula, kemudian cara menghindari cedera dan cita-cita Juan di dunia panco ya. Mungkin itu go internasional nanti ya. Iya. Lebih ke go internasional ya. Iya, lebih internasional. Mungkin yang pertama dulu ya Dek ya, tentang apa ini? Juan mengajarin adik-adik yang masih muda ya. Kakak lihat itu di Okami dan kemudian ada juga di Area Duta ya. Oke, yang di Okami dulu. Silakan Dek. Kalau ngajarin orang itu pertama-tama saya tuh memang passion sih buat ngajar, bukan dari panco doang. Tapi ya kalau orang mau misalnya mau cutting atau bulking, yang badannya mau bagus atau gimana, itu dari dulu memang udah senang ngajarin orang. Dan setelah saya terjun ke dunia panco, dan kan bukan berarti saya kayak sok ngajarin gitu ya. Berbagi ilmu ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kayak misalnya aku tahu ini udah benar gitu. Jadi ya udah aku kasih tahu ke dia. Nanti dia cobain sendiri, itu works gak? Gitu. Di diri dia kan setiap individu kan beda-beda. Dan kalau di panco kan tekniknya ada beda-beda. Misalnya kalau aku kan ada 3 teknik. Yang pertama tuh top roll, yang kedua hook, yang ketiga press. Nah kalau top roll tuh yang lebih nyerang jarinya orang, yang tarik ke belakang gini. Kalau hook masuk dalam, kalau press yang kayak gini. Nah jadi kalau tiap orang kan ada style masing-masing. Contohnya kalau saya lebih ke top roll. Kalau adik-adik itu kan mungkin beda, mereka lebih suka hook atau lebih suka press. Jadi saya pertama-tama evaluasi dulu teknik di mejanya. Mereka tuh lebih suka yang mana, sama lebih cocok di mana. Contohnya kalau saya tangan panjang, itu lebih cocok top roll. Karena semakin tinggi tangan saya, semakin dapat advantage atau keuntungan. Tapi kalau orang tangan pendek, itu sebaliknya, nggak untung kalau top roll atau mau nyerang tangan lawan. Tapi lebih bagus untuk masuk ke dalam, karena lebih dikit jarak dari tengah ke pad. Kalau tangan lebih pendek kan lebih dikit. Tapi kalau jauh, lebih jauh lagi. Oke, itu keterangan Juan ya. Jadi dipantau dulu ya orang yang mau belajar ke Juan ya. Iya. Lihat performanya ya. Tapi yang paling penting itu basicnya dulu. Udah harus, kalau panco ini kan dia tuh ada mix setengah-setengah ya. Combat sport sama strength sport. Combat itu seperti MMA. Kayak boxing. Soalnya kan ada komponen kayak kita mau berantem kan sama orang kan. Tapi dari tangan kayak wrestling. Nah, jadi combat sport itu kita butuh IQ juga, table IQ namanya, atau kayak di meja itu kita harus gimana. Tapi yang paling penting itu strength dulu. Strength dulu ya. Kita harus kuat. Jadi kalau kita udah kuat, kayak kalau lawan jauh di bawah kita nggak ngapa-ngapainnya, cuman nggak ada teknik bisa menang gitu. Anjuran Juan ya, kalau lihat dari appendix dan sebagainya tadi ya, untuk pertama kali belajar, waktunya gimana itu Juan? Berapa lama, 30 menit atau gimana? Kalau panco ada fundamental ya. Kalau powerlifting kan ada 3 fundamental. Squat, bench press sama deadlift. Kalau panco juga ada, tapi lumayan banyak. Yaitu yang pertama itu yang kita harus, ini yang paling penting tuh jari, finger. Finger ini paling penting untuk menahan serangan lawan. Jadi nggak bisa kebuka kayak gini tangan kita. Nah itu yang fundamental pertama yaitu finger. Kedua itu wrist atau pergelangan tangan, yaitu untuk kita bisa nyerang dengan masukin wrist kita kayak gini. Nah itu latihannya kan ada beda-beda semua buat tiap fundamental. Nah fundamental yang ketiga itu rising atau wrist ke atas kayak gini. Tapi kalau panco dia bukan kayak bodybuilding. Kalau bodybuilding kan dia lebih ke dinamik. Dinamik itu movementnya yang kayak gerak terus. Tapi kalau panco statik, udah kencang dari awal terus dia pakai badan. Oh gitu, ada teknik khususnya ya. Iya. Nah itu rising. Yang kedua itu pronation. Yang keempat pronation. Pronation itu rotasi kayak gini. Nah kalau kita bisa rotasi itu biar tangan kita nggak keputar kayak ini. Kalau tangan kita keputar kayak ini, itu udah posisi kalah. Nah yang kelima itu back pressure. Back pressure itu biceps. Tapi bicep yang hammer kayak gini. Nah itu back pressure itu ngebantu banget buat ngebuka tangan lawan. Jadi kalau fundamental itu kita udah kuat, 5 itu paling kuat, kita udah pasti
bagus di meja pancu aslinya. Oke, itu ya. Begitu banyak ya yang harus dimiliki ya. Malah ada satu lagi. Apa itu? Itu lebih ke samping side. Tapi kalau buat pemula menurut saya itu belum perlu dulu side. Tapi kebanyakan pemula juga kalau misalnya latihannya di table kurang keras atau cuma belajar teknik doang, malah side-nya kurang kelatih yang untuk gerak ke samping. Nah, jadi saran saya tetap dimain tapi enteng dulu. Soalnya kalau side itu bukan bahaya sih, kayak lebih cenderung sakit mainnya. Karena kalau latihan bodybuilding biasa kita main biceps kan kayak full range of motion gitu, sampai bawah terus atas. Kalau pancu ini setengah, cuman kayak gini. Karena kalau kita di meja, kalau kita kalah kan cuman segini tangan kita, nggak sampai bawah. Jadi kalau udah segini aja yang pentingnya sampai atas. Nah, itu lebih sakit karena beban yang kita pakai pasti lebih berat dibanding kalau kita bisa sampai bawah. Sampai bawah kan lebih berat pasti. Kalau cuma setengah lebih enteng, makanya beban lebih tinggi. Jadi tendon kita lebih susah recovery-nya dibanding kalau kita latihan bodybuilding biasa. Jadi latihan panco lebih keras sebenarnya. Lebih keras ya. Kemudian banyak yang menghubungi Juan untuk minta latihan bersama atau minta ajarin dulu. Saya pemula nih Juan, minta ajarin. Ada beberapa orang atau gimana? Iya, banyak yang nanya. Banyak ya. Dan kalau ada waktu diajarin ya. Iya. Dan biasanya di Okami atau di mana? Di mana-mana lah. Kalau ketemu kan orang nanya mau gimana biar bisa kuat fundamental panco yang saya sebutin tadi. Ya udah saya ajarin exercise apa aja yang menurut saya itu bagus buat pemula untuk menaikkan kekuatannya di fundamental tadi. Oke, untuk pemula ya, tentu rentan dengan cedera ya, karena mereka kan basicnya yang tidak seperti yang disampaikan Juan tadi ya. Nah, ini untuk menghindari cedera atau meminimalkan cedera menurut saran dari Juan. Yang pertama itu get strong, selalu get strong. Tetap strength paling penting. Karena kalau kita strength, misalnya lagi panco nih, si A itu jauh lebih kuat, misalnya segini powernya, tapi si B itu cuma segini. Itu kalau buat minimalisir cedera agak sulit sih, karena sulit, ya? kejauhan gapnya. Jadi mau si B gimana pun tetap pasti sakit gitu. Jadi menurut saya strength itu paling penting. Strength. Tetap harus kuat dulu fundamental. Kalau fundamental kuat, kalian itu bisa menjaga diri kalian sendiri di meja panco. Jadi orang lain nggak bisa nolong kalian atau kalian sendiri dengan teknik. Kita sendiri yang harus membantu kita. Iya. Dengan basic yang disampaikan Juan tadi ya. Jadi udah harus ada strength base dulu, udah kuat. Sama teknik yang benar udah tahu gimana. Kan kalau di sekolahan dulu kan panco kan cuma kayak gini. Iya. Nah itu bahaya karena kalau kayak gini badan kita nggak ngikut. Kok yang kejadian patah itu karena tangan kita di luar bahu kayak gini nih. Ini patah. Kalau didorong lagi patah ini. Tapi kalau tangan kita di dalam bahu itu aman. Contohnya kayak gini. Ini aman. Tapi kalau di luar kayak gini itu udah posisi bahaya. Jadi kalau buat pemula saran saya udah ketahui dulu mana sih posisi panco yang benar, mana sih posisi panco yang rentan patah. Jadi kalau buat yang rentan patah itu kalau bisa dihindari posisinya. Ngomong-ngomong tentang cedera, selama menggeluti dunia panco, Juan pernah cedera? Oh, amin belum. Amin belum ya? Karena kalau saya dulu kan memang suka cedera, tapi bukan panco ya, pas gym gitu. Yang gym biasa lah, angkat berat, powerlifting kan. Nah tapi di situ saya sadar karena banyak belajar hal lah dari experience juga. Yang pertama yang saya belajar itu kalau masalah cedera, itu salah satu alasan kenapa kita bisa cedera itu karena kita ada bagian yang lemah. Tidak mematuhi prosedur-prosedur yang Juan ajarin tadi ya? Gini nih misalnya, Gimana? contoh kalau deadlift kan otot yang kita pakai itu banyak satu badan, tapi mostly itu dari kaki, dari hamstring, dari lower back, dari pantat. Nah tapi misalnya ada salah satu yang benar-benar lemah. Kayak saya contohnya dulu saya kan nggak main squat, cuma deadlift doang. Karena deadlift saya bagus, squat saya kayak ya malas gitu, jadi saya skip. Padahal squat itu ngelatih otot quads kita atau otot paha depan. Nah otot paha depan itu paling penting untuk mendistribusi beban saat kita deadlift. Jadi kalau otot paha depan kita lemah, walaupun beban deadlift kita angkat, itu pressure dari deadlift yang kita angkat itu semuanya bakal ke pinggang semua. Makanya saya bisa cedera, walaupun form teknik atau form saya sebagus apapun, itu masih bisa cedera dikarenakan ada bagian yang lemah. Itu kayak gini nih, misalnya rantai mau squat apapun, tapi kalau ada satu bagian yang patah, itu jadi rantainya jadi lemah semua. Itu sama konsepnya. Di panco juga gitu. Jadi amin saya kan belum cedera, panco udah 1,5 tahun, dikarenakan saya udah ada pengalaman dari deadlift dulu. Nah dari situ saya coba nih kuatin dulu bagian-bagian misalnya uris saya. Misalnya kemarin kan ada sakit juga nih di sini, itu area ulnar namanya.
Nah, area ulnar ini kan berlawan arah dengan yang atas. Yang atasnya radial. Jadi kalau ulnar saya sakit itu kemungkinan besar radial saya terlalu kuat untuk ulnar saya. Jadi bagian bawah ini harus seimbang dengan yang atas. Nah, dulu kan saya nggak main yang bawah. Sekarang saya mainin nggak ada sakit lagi. Nggak ada sakit ya, karena sudah terpenuhi. Seimbang, ya, yang penting seimbang. faktor-faktor atau basic-basic yang dijelaskan Juan tadi ya. Oke, lanjut kita ngobrol dengan Juan ya. Sebelumnya kakak ucapkan selamat ya, Juan besok ke Malaysia ya untuk wisuda ya. Iya, di hari Selasa nanti. Hari Selasa ya, dan berangkat sama keluarga ya. Sukses untuk Juan ya. Iya, makasih Kak. Oke, mungkin Juan ada yang mau disampaikan lagi, tip untuk pemancu pemula dari Juan, silakan. Kalau menurut saya, kalau buat pancu pemula itu kalian kuatin yang fundamental yang saya bilang dulu tadi. Nah, kalau untuk latihannya itu kan ada 5 yang paling penting saya bilang tadi, 5 fundamental. Kalau yang kita cover dari yang pertama dulu coba, yang finger ya. Finger itu kalau dipancu beda dengan kita main hand grip. Kalau kalian udah familiar dengan hand grip. Hand grip itu yang pencet-pencet itu tuh, yang biasa kita beli dulu. Untuk memperkuat lengan itu ya? Itu ya? finger ya. Finger ya. Itu agak beda dengan pancu. Karena kalau pancu, finger kita butuh dengan pergerakan tangan kita lurus kayak gini. Tapi kalau pakai hand grip itu wrist kita kan bengkok kayak gini pencetnya. Karena semakin berat hand gripnya, kalau kita pencet dia lebih kayak gini, tangan kita bengkok. Tapi kalau di pancu kita mau wrist kita selalu tegak lurus seperti ini. Jadi kita harus cari latihan yang spesifik buat itu, yang wrist lurus tapi finger yang gerak. Oh gitu. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling penting itu ada handle spesifik sih kalau buat itu. Tapi kalau kalian cuman ada dumbbell sama barbell itu juga bisa. Contohnya kalau yang barbell itu kalian ambil barbell terus di gini nih. Nah, itu buat finger juga. Untuk finger juga ya. Kemudian ini kakak jadi tertarik. Ini begitu banyak fundamental yang harus dimiliki ya untuk seorang pemancu. Juan dulu belajarnya kan sama seorang pemancu ya. Otodidak kalau belajar latihan dari YouTube. Otodidak ya. Nah, ini luar biasa untuk Juan ya. Nah, bagi pemancu pemula ini secara ringkasnya ini harus dimiliki semua atau gimana nanti Juan? Gini, kalau di pancu tuh seperti kita main gunting batu kertas. Kalau kita gunting batu kertas kan nggak gini nih. Misal aku batu, kakak kertas kan aku kalah. Sama di pancu. Misalnya arm aku lebih kuat atau back pressure saya lebih kuat dibanding fingernya lawan bisa kalah walaupun ada fundamental lain yang kakak lebih kuat dari saya. Jadi kita kalau pancu itu untuk nyari kelemahan lawan di meja. Kalau kita megang tangan lawan kalau udah kebiasa ya, udah pasti tahu oh ini orang ini lemah di mana. Jadi kita nyerang di titik dia yang lemah, bukan di titik dia yang kuat. Jadi kita sambil lihat dulu ya performa orang itu ya sebelum itu ya. Iya, kalau dari number atau angkatan beban yang dia angkat di setiap fundamental tadi udah kelihatan. Misalnya nih, finger kita cuma bisa 30 kilo, tapi dia bisa 40. Nah, itu kan dia lebih kuat fingernya. Tapi belum tentu kita kalah di meja, jangan takut dulu. Mungkin fundamental lain kita lebih bagus dari dia. Contohnya kalau pancu kan yang ngebuka finger itu sebenarnya tarik belakang atau back pressure atau hammer. Jadi kalau hammer kita di atas 40, kita bisa ngebuka finger dia kalah. Tapi kalau back pressure kita masih 37 misalnya, itu belum tentu bisa kita buka finger dia. Nah, jadi di situ kita bisa jadi kalah. Jadi paling enggak fundamentalnya ada 2 atau 3 lah yang lebih kuat dari lawan, itu bisa menang. Keren ini. Tapi bisa kalah juga gitu. Jadi itu yang seru matchnya. Tapi kalau fundamental kita lebih kuat semua dari lawan, itu udah pasti menang. Kayak kita ngapain aja pasti menang gitu. Faktor lainnya mungkin ada teknik ya? sama refleks ya. Soalnya kalau di pancu kan aba-abanya ready go gitu. Jadi kalau kita nggak siap, kita juga bisa langsung kalah walaupun lawannya lebih lemah dari kita. Walaupun kita merasa lebih ya, karena teknik dan refleks tadi kurang, kita bisa kalah juga ya. Bisa. Cuman kalau teknik nggak, kalau refleks lah mungkin. Refleks ya. Kalau teknik kan kita jadi harus cepat-cepat ini ya. Cepat-cepat dengerin aba-aba. Makanya ada orang yang sampai ngeliatin mulut wasitnya kan sambil kayak gini. Oh gitu. Itu ya? Biar tahu pas dia buka mulut langsung ini. Sampai sekarang Juan masih terus belajar ya? Iya masih, pastilah. Sering berdiskusi dengan banyak teman ya. Mungkin itu dilakukan Juan juga sampai sekarang? Iya. Kalau saya sih kan mungkin ada privilege kan yang kemarin ke Singapura sama ke Malaysia, jadi kenal kan sama mereka. Jadi saling sharing lah. Terus ada teman juga gitu.
yang dari mana banyak. Jadi kayak saling sharing, misalnya ini works gak di ya sama, yang ujung-ujungnya kami itu ngelatih fundamental yang saya sebutin tadi 5 itu. Tapi gimana caranya biar fundamental gitu kita itu naik terus gitu, nggak bakal berhenti. Itu yang ditujuin. Karena kalau naik terus kan kita makin kuat. Tapi kalau dia stuck ya kita segitu aja levelnya. Oke, kita melangkah ke obrolan yang lain. Ternyata seorang Juan menjadikan Pancu sebagai media komunikasi ya, dan media silaturahmi juga ya. Iya. Bisa diceritakan ini Juan? Kalau silaturahmi ini seperti pas pertama kali saya Pancu kan udah langsung ke Singapura itu. Ya. Jadi sambil ngobrol komunikasi. Jadi dapat teman baru, dapat ilmu baru juga dari pemancu-pancu yang udah lama lah latihannya kan. Nah, sama kalau saya misalnya lagi traveling kayak kemarin ke Bali kan. Nah, ke Bali itu kan di tiap daerah kalau di Indo kan ada komunitas pancunya sendiri. Komunitas sendiri ya, ada perkumpulan organisasi ya. Iya, kayak bisa diceritain waktu di Bali sempat Pancu dengan yang siapa itu, Juan? Kayak kalau Palembang kan kita ada sendiri, Bali juga ada sendiri. Nah, jadi kita udah tahu kayak siapa nih yang nomor 1 di daerah ini, Dan siapa yang nomor 2. Sempat aksi waktu itu ya sama yang nomor 1 di Bali. Iya, ada. Dan aksinya di pinggir pantai waktu itu ya. Iya, lebih seru. Kalau Bali kan tinggal bawa meja, taruh di Dan pinggir jadi pantai. tontonan turis kemarin ya. Iya. Banyak turis yang nonton ya. Oke ya. Nanti ada foto-fotonya Juan ya. Ada video diperlihatkan juga. ya. Nah, terus menurut saya kalau kita dulu sebelum saya panco nih, kalau saya traveling kan cuman kayak traveling doang. Kayak ya udahlah, cuman enjoy daerahnya doang. Tapi kalau semenjak saya masuk panco, saya setiap kali mau traveling, saya pasti cek dulu. Menghubungi dulu ya. Enggak, dicek di daerah ini ada komunitas panco enggak? Kalau ada saya pasti hubungin. Saya bilang bisa nggak latihan bareng. Kalau enggak, kalau misalnya saya pengen super match itu kayak nantang orang lah. Kayak ada wasit, ada apa, kayak 5 ronde gitu, siapa yang menang. Cari orang yang title-nya udah tinggi lah. Contohnya yang kayak Bali itu nomor 1 misalnya. Dan selain di Bali? Oh iya. Di mana aja waktu itu Juan? Malaysia, Singapura, sama Hong Kong yang saya sempat. Ada fotonya ya? Ada. Nanti kita slide foto Juan di beberapa negara dan kota Indonesia. Jadi tujuan saya berangkat itu juga buat belajar. Sama kan mungkin di tiap negara kan beda-beda semua mereka cara latihan sama tekniknya, kulturnya ya. Orang-orangnya juga beda ya. Iya, ya mungkin kalau kayak ke beberapa negara yang nggak terlalu bahasa Inggris kan agak susah juga saya, karena saya nggak bisa Mandarin juga gitu. Oke ya. Jadi ya agak susah memang komunikasi. Cuman ujungnya bisa berbaur lah masih. Dan bisa menguasai bahasa daerah setempat mungkin ya. Salah satunya ya. Menurut saya kalau kita berangkat kan pasti level-levelnya beda-beda tiap daerah. Ya. Contohnya di Palembang nih. Kalau saya di Palembang nih yang nomor 1-nya kan aku udah tahu siapa. Oke. Antara aku sama Bang Yo lah. Iya. Tergantung siapa yang lebih fresh di hari itu, dia yang menang. Saya sapa dulu Bang Yo ya. Iya. Salam Bang Yo. Bang Yo sebenarnya terjadwal ya, tapi Bang Yo sibuk ya, jadi Juan lagi ya. Oke lanjut. Iya. Nah, kalau di situ kan saya udah tahu level Palembang tuh segimana, sesaya atau sebang Yo lah, mirip-mirip lah gitu kan level. Iya. Nah, tapi kalau di Bali kan beda lagi gitu. Beda lagi. Yang Keseruan waktu di Bali apa ini Juan? Yang saya kan kira kan pasti awalnya kan kayak nganggep kita udah kuat kan, karena di Palembang udah kayak nomor 1 gitu. Oke. Tapi sekali ke Bali kayak wah, yang nomor 1 ini lebih kuat lagi dari Bang Yo nih. Oh gitu. Dan waktu itu Juan kalah atau menang waktu itu? Itu sparring biasa sih, bukan yang super match. Jadi nggak bisa ngomong. Kalau sparring biasa kan kayak gitu. ngetes doang. Kadang bisa pin, kadang enggak gitu. Nggak serius-serius gitu. Dan bisa diceritain keseruan di sana di pinggir pantai ya? Iya, karena yang si Dodik itu sama dia ngajak teman-teman ngumpul untuk temu saya aja gitu. Jadi kayak hospitality-nya bagus banget gitu di sini. Keren ya. Dia sampai bawa meja panco dari rumahnya di Gosen ya. Pakai mobil pickup itu tuh. Gobok ya. Gobox ya, Gobox ke pantai. Berapa lama waktu itu? Apanya? Sampai jam berapa waktu itu? Malam hari kan? Oh, itu malam, itu dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 10, lupa. Dan rame yang nonton ya? Rame ya? Iya, soalnya di situ kan daerah turis di kota. Dipungut bayaran nggak yang nonton? Enggak. Kemudian waktu yang di Hong Kong, boleh ceritain Juan? Kalau di Hong Kong lebih beda lagi levelnya. Kalau di Asia Jepang itu nomor 1 kalau panco. Overall, bukan yang kayak siapa paling kuat gitu. Kalau Cina atau Hong Kong kan part of China. Jadi kayak Cina tuh nomor 2, jadi kuat.
Kalau pokoknya negara yang East Asian dibanding Southeast Asian yang kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, East Asian tuh jauh lebih kuat dibanding kita tenaganya. Oke. Kayak mereka udah lebih experience, udah lama lebih. Kalau kita kan Indonesia masih agak baru dari tahun 2000-an masih. Karena Juan menamatkan kuliah di Malaysia ya. Mm-mm. Mungkin banyak teman di sana yang panco ya. Boleh Iya. diceritain Itu komunitas. Itu saya malah belajar teknik di meja paling banyak dari sana. di Malaysia ya? Ada komunitas yang saya join itu namanya Tribal Puller. Oke. Tribal Puller tuh ada YouTube juga. Oke. Suka ada post-post juga pas saya kompetisi kadang. Oke. Nah dia yang ngajarin lah. Namanya Bang Markus. Oke. Ada fotonya nanti ya? Ada sama saya. Nanti ditayang di YouTube Lensa SN ya. Iya, Markus sama Jake. Jake itu nomor 1 Malaysia. Oke. Yang overall champion yang tahun 2024 barusan kemarin. Oke, di negara mana lagi Juan pernah mencoba? Singapura. Tapi itu pas masih saya baru. Oke. Masih baru ya. Nah, cuman tetap belajar. Tapi jadi saya tahu juga level mereka nih segimana gitu. Jadi saya harus gimana biar bisa ngalahin mereka. Oke, flashback lagi tentang kejuaraan ya. Kejuaraan internasional apa saja? Waktu yang episode yang lalu belum disebutkan waktu itu ya ternyata. Oh iya. Yang Itu- pernah diikuti Juan waktu di luar negeri. Silakan Juan. Itu di Malaysia tangan kiri. Itu IFA World. IFA itu singkatan dari International Federation of Arm Wrestling. Oke. Nah, jadi kalau di dunia ada 2 federasi. Yang pertama itu IFA atau IFA, sama yang kedua itu WAF. Jadi WAF ini levelnya lebih tinggi dari IFA. Lebih tinggi. Karena orang-orang yang datang ke IFA, memang ada juga negara Eropa banyak banget kemarin tuh. Cuman yang negara-negara yang paling gila kalau pancu kayak Kazakhstan itu nggak datang. Oh, nggak datang. Kazakhstan Jadi mengurangi saingan nggak itu? mengurangi saingan memang. Mengurangi saingan. Karena Kazakhstan itu dari kecil udah dilatih. Oh, udah dilatih. Kazakhstan banyak yang belum, banyak negara-negara kuat yang nggak datang. Kalau dari pengamatan Juan, Indonesia sendiri pancunya gimana? Dari beberapa kali pertandingan di luar negeri. Kalau Indonesia yang menurut saya bisa perform paling bagus di kancah internasional cuman 1 orang yang Tommy itu. Oh, Enggak, kalau itu kelas berat. Kalau kelas kecil kita ada yang menang kemarin. Ada ya. Namanya Widodo. Nah, Widodo tuh kelas kecil terkuat Indonesia, minus kelas 60 kilo. Nah, dia kemarin juara 2 di kelas 57 kilo di dunia. Nah, jadi kalau menurut aku yang performance yang bagus yang atlet Indonesia yang bagus di kancah dunia itu cuma ada 1 tapi udah wafat kan. Oh, itu ya. Yang Sebut namanya. yang Tommy tadi. Itu nomor Tommy 1 ya? Indonesia. Oke. Nah, dia tuh juga kayak di Asia tuh dia udah bisa ngalahin semua yang top 1 negara masing-masing lah hampir. Oh, gitu ya. Jadi kalau dia di dunia itu udah bagus, udah kayak bisa menang lah. Cuman kemarin dia ikut karena apa? Dia tuh kecapean sama kan ketemu yang kuat dulu. Jadi yang kuatnya juga nggak juara. Itu yang harusnya juara. Oh, gitu. Yang dari Polandia. Oke. Nah, dia lawan tapi berdua itu kayak lama-lamaan, bener-bener lama kayak 3 menit, terus 3 ronde, capek. Abis pas lawan lebih jauh di bawah mereka kalah semua. Nah, waktu pancu itu ya, Juan tadi menyebut 3 menit ya. Sebenarnya idealnya berapa menit itu, Juan? Kalau bisa sih langsung langsung ya? Iyalah, Tapi biar gak capek. Kalau Juan ada yang paling lama atau yang paling cepat? Silakan Juan cerita. Kalau yang paling cepat kan banyak lah. Misalnya di turnamen kan pasti langsung ya. Strength gapnya ada yang jauh lah kan dari saya. Ada yang lebih di bawah. Tapi kalau yang di nasional kemarin di VR itu bukan sombong tapi enak semua kayak ini enak semua, ya. Finalnya juga enak. Tapi ada 1 ronde yang kayak nahan kayak 5 detik lah tapi. Oke ya. Tapi kalau yang lama sama Bang Yo yang super Bang match, Yo. iya. Berapa menit sama Bang Yo? Itu lama sih, semenit kayak nahan. Itu cukup lama ya untuk seorang pemancu ya. Iya, lama semenit itu. Siapa yang menang, Bang Yo atau Juan ini? Itu kan super match. Super match itu best of 3. Kalau best of 3 siapa 2 dulu. Nah, saya yang pertama tuh menang karena Bang Yo elbow foul 2 kali. Kayak sikunya nggak boleh ngangkat. Kalau ngangkat 2 kali itu foul, jadi menang di aku. Nah, tapi yang di pas foul itu itulah yang battle lama. Semenit kan hampir. Nah, terus kalau yang ronde 2 karena aku lagi dapet, kalau pancuan setup itu penting banget. Setup itu kayak gimana kita posisi tangan kita pas di meja di tangan lawan. Jadi kalau kita dapet posisi yang untung, itu dari lawan yang kita bisa semenit tadi, tiba-tiba bisa langsung cuma sedetik. Nah, yang kedua kasusnya yang begitu ke saya. Nah, langsung bisa dapet.
Nah tapi abis itu dia menang sekali, jadi 2-1 skornya. Oke, ini nama Bang Yu disebut berapa Ya. kali ya, izinnya Bang Yu ya. Iya. Nanti saya minta untuk tamu podcast saya ya di sela kesibukannya ya. Kemudian penonton Lesa SN ini kan sebentar lagi tanggal 26 Juan mau wisuda ya. Iya. Menjadi seorang sarjana ekonomi ya kalau bahasa Indonesianya ya. Bisnis. Bisnis Sarjana ya. bisnis ya. Dan Juan punya cita-cita untuk apa namanya di dunia bisnis ya. Ini antara dunia bisnis, antara dunia pancu. Nanti kan beda nih Juan ya. Yang mana prioritas nanti Juan? Oh bisnis lah. Oh, bisnis Kalau ya? pancu lebih ke hobi, tapi tetap Hobi. latihan saya pasti. Tetap latihan. Saya kan ada tetap cita-cita juga buat pancu mau gimana gitu. Ini cita-cita dunia pancu dari Juan. Silakan Juan. Nah kalau aku tuh sekarang goalsnya mau jadi top 3 Indonesia dulu overall ya. Keren ya. Kalau di kelas aku ya nomor 1 lah pasti. Oke. Di kelas aku kelas 95 kilo. Nah di 95 kilo tuh yang nomor 1 kalau nggak salah ada Bobby dari Jawa, dari Jakarta. Nah tapi dia tuh sih yang sekarang nomor 1 Indonesia. Nomor 1 Indonesia ya. Jadi aku harus turun kelas lah ke 86. 86 ada Ronaldo juga. Ronaldo kan nomor 2, nomor 3 di Indonesia overall. Oke. Overall itu nggak peduli kelas berat badan berapa, tapi siapa yang paling kuat gitu. Oke, rintisan Juan untuk menuju top 3 Indonesia itu apa sekarang? Latihan sih, fokus latihan dulu. Jangan kebanyakan kompetisi, karena kalau kita kebanyakan kompetisi, kita nggak bisa fokus latihannya. Karena kan kayak kalau kompetisi kita butuh istirahat 2 minggu minimal untuk performa kita maksimal di kompetisi sekian. gitu ya. Tapi kalau kompetisi kita tiap bulan, ya nggak bisa fokus dong. Nggak dapet latihan kayak 6 bulan proper gitu. Oh gitu, itu strategi ya. Latihan dulu proper. Latihan Nanti sekali kompetisi kan naik jauh gitu, bisa. Dan untuk penonton Lesa SN ketahui saat ini Juan setiap hari ya latihan di Okami Fitness ya. 4 kali seminggu. 4 kali seminggu ya, ada race-nya ya. Dan kemudian sekarang Juan lagi program cutting ya. Nah boleh diceritakan ini untuk apa dan program apa ini Juan? Cutting tuh kalau bahasa awamnya seperti kita mau diet atau nurunin berat badan. Oke. Cuman sebenarnya kalau konsep diet itu kan bisa naikin berat badan atau menurunkan berat badan. Oke. Jadi kami sebutnya kalau menurunkan berat badan itu cutting, tapi kalau menaikkan berat badan itu bulking. Nah, saya pokoknya kalau untuk ini buat semua populasi ya, bukan cuma pemancu doang. Jadi kalian itu pasti ada cycle bulking dan cutting. Jadi kita ada kayak waktu di mana kita lagi bulking, terus ada waktu di mana kita lagi cutting. Itu karena kalau kita cuman berat badan kita stay doang, itu agak lama progresnya. Apalagi kalian mau badan bagus gitu, atau kayak bodybuilding, panco, apapun itu. Karena pas kita bulking, itu kan makan kita kan dibanyakin dikit yang propernya. Tapi bukan berarti bulking itu makan kotor-kotor semua. Itu kan malah lemak semua yang naik, bukan otot. Kayak misalnya naiknya 5 kilo sebulan. Nah itu saya dulu kayak gitu, itu salah saya. Nah ini penonton Lesa SN mungkin pengen tahu rahasia cutting ala Juan. Mungkin menunya boleh diceritain dan sebagainya. Pokoknya kalau menurut saya kalau kalian mau cutting itu setelah body fat kalian itu 20% atau 21% kayak saya sekarang. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya ada perut six pack dikit itu bukan berarti body fatnya rendah. Tapi kan orang store fat beda-beda. Kayak saya kan perut saya dikit store fat, cuman di ujung. Jadi absnya masih ada walaupun 20%. Tapi kebanyakan orang nggak ada gitu. Sama massnya lebih kecil dari saya. Jadi kalau muscle mass saya tebal lebih kelihatan ototnya. Nah, jadi kalau udah 20%, itu 20% ke atas itu udah nggak sehat lagi body fat. Nah, saran saya buat kesehatan udah harus cutting sampai 10%, habis itu bulking lagi, cutting lagi, bulking lagi gitu. Oh, gitu. Nah, tapi gini, pokoknya saya dulu pas 4 tahun lalu nih, zaman Covid, berat saya 86, tapi itu gendut banget. Body fat 25% bisa. Oke. Tapi sekarang 97, kenapa body fat saya masih 20%? Kayak padahal beda berat badannya kan jauh. Iya. Itu karena muscle mass saya meningkat. Dikarenakan saya ada bulking dan cutting tadi. Oh gitu ya. Nah, secara kontinu ya, pergantian ya antara program bulking dan cutting. Nah, jadi kalau saya cutting lagi ke 86 lagi, kayak balik ke berat badan saya yang dulu. Kayak setahun lalu aja kan saya udah pernah ke 86. Nah, itu kering banget. Itu body fat saya 10% pas 86 itu. Nah, itu kan tapi kenapa yang 4 tahun lalu itu saya gendut 25%? Dikarenakan muscle mass saya belum sebanyak sekarang.
Nah, tapi kalau kalian cuma maintain doang, bisa nggak? Misalnya mau beratnya sih di 80 doang nih. 80 misalnya sekarang lagi gendut 25%. Anggaplah 80 kilo 25%, kalian mau ke 80 10%. Itu bisa nggak di maintain terus nge-gym, nambah kuat apa? Bisa, cuman waktunya lebih lama kalau menurut saya. Jadi kalau pas saya bulking itu sama cutting, bulking itu kurang lebih progresnya 3 atau 4 kali lebih cepat dibanding kalian maintain. Jadi misalnya kalian maintain 2 tahun itu progres. Kalau kalian bulking, kalau kalian bulking cuman 5 bulan 6 bulan itu secepat kalian maintain 2 tahun. Jadi kan rugi waktunya kalau kita cuma maintain. Tapi kebanyakan orang kalau bulking kayak saya uncomfortable atau nggak nyaman dikarenakan misalnya pipinya gendut kan, jadi terus perutnya hilang apa. Jadi makanya kenapa pentingnya untuk kita ada set weight limit. Jadi weight limit itu kalau misalnya kita sentuh berat badan sekian, kita harus langsung cutting. Kita nggak boleh digas lagi, bukan makan lagi. Gitu. Jadi kalau kita gas lagi kan tambah gendut, tambah susah cuttingnya. Nah contohnya gini, kalau menurut saya 10 kilo itu udah maksimal banget. Misal kalian berat kering kalian di 80 kilo nih, anggaplah. Atau saya saja nih contohnya, berat kering saya kan di 87, 86 kilo. Nah itu berat yang benar-benar kering, udah 10% body fat. Nah jadi kalau saya mau bulking, saya bulking maksimal sampai 96 kilo. Nggak boleh lebih dari itu. Pas saya udah 96, itu body fat saya mungkin udah kayak 20%. Cuman itu masih sehat, masih nggak apa-apa. Tapi di situ kalian harus cutting balik lagi ke 86. Tapi kalau kalian balik lagi ke 86 itu bakal kelihatan lebih kering dibanding 86 yang sebelumnya. Dikarenakan muscle mass kalian naik. Nah, kalau nggak nanti berat cutting kalian yang cycle pertama, cycle kedua itu beda-beda. Kayak saya dulu kan berat saya yang body fat 10% di tahun 2021 itu berat saya 78. Tapi di 2022 naik jadi 82. 2023 jadi 86. Nah, 2024 yang sekarang ini kan cutting yang tahun 2024. Nanti beda lagi, mungkin di 90 kilo saya sekering pas 86 dulu. Oke, ini jadi, sekarang berat badannya berapa sekarang? Sekarang 97. 97, harus 90 ya? Kalau 90, misalnya saya bisa sekering pas saya 86 di 1 tahun lalu, itu artinya otot saya naik 4 kilo, benar kan? Oke. Karena body fatnya sama. Nah, goal saya segitu. Tapi kalau nggak ya 88 ya jadilah tetap. Makanan yang dihindari sekarang pada saat program cutting? Kalau saya kan karena saya tinggi sama saya aktivitasnya juga aktif. Jadi saya mau cutting, ini kan saya lagi cutting agresif. Saya mau ilangin berat badan 3 kilo sebulan. Tapi strength saya nggak ada hilang sama sekali. Tapi kan kalau orang cutting, strengthnya hilang. Kayak misalnya main bench press, misalnya sekarang jadi lemas ya? Misalnya bisa pas berat badan 100 kilo bisa 100 kilo benchnya kayak 5 kali. Tapi pas cutting, pas selesai cutting cuma bisa kayak 80, kayak cuma 5 kali juga. Itu kan turun jauh. Tapi kalau saya sekarang, saya kan udah hilang 3,5 kilo. Tapi belum hilang sama sekali, malah naik. Dikarenakan aktivitas paling penting. Dikarenakan sekalian bisa konsumsi lebih banyak nutrisi. Contohnya, kalau saya nggak ada aktivitas sama sekali nih, kalori maintenance saya atau yang bisa dibilang untuk memaintain berat badan saya yang 97 ini, saya cuman boleh konsumsi 2.800 kalori. Nah, 2.800 kalori itu termasuk dikit kalau di saya, kan porsi saya banyak. Nah, jadi kalau saya cuman nggak ada aktivitas, artinya saya cutting cuman boleh konsumsi 2.000 kalori kalau saya mau hilang 3 kilo per bulan. 2.000 kalori itu dikit banget, apalagi kayak Agus kan kayak bakso aja udah dikit aja udah ini loh, udah banyak kalori. Nah, tapi banyak makannya deh. Tapi kalau saya aktivitas kayak sekarang, saya step count saya 12.000 steps sehari. Itu sekitar 8 km jalan. Nah, itu sangat membantu saya dikarenakan itu kan membakar kalori nih. 12.000 step di berat badan saya itu sekitar ngebakar 600 kalori, 700-600 gitu. Jadi kalau maintenance saya nggak gerak itu 2.800 ditambah 600 dong jadi, karena saya udah walk tadi. Jadi kan artinya maintenance saya naik dong, jadi 3.400 atau ya sekitar 3.400an. Jadi kalau saya mau cutting untuk ngilangin 3 kilo per bulan, artinya kalori saya kalau nggak gerak tadi, saya harus konsumsi 2.000 kan buat hilang 3 kilo sebulan. Tapi sekarang karena saya gerak, saya bisa makan lebih banyak, tapi tetap hilang 3 kilo gitu. Itu cara hacknya. Jadi 2.800 sampai 3.000 saya makan sekarang. Itu cutting ala Juan ya. Jadi kalau orang mau sharing atau minta bukan konsultasi ya, minta ilmu Juan cutting mau ya Juan ya? Iya, aman lah. Tapi kalau saran saya buat kalian semua ya jalan sih. Jalan paling bagus. Oh, jalan paling bagus. Karena kalian ngebakar kalori itu instan, cepet banget.
Kalian tinggal jalan 12.000, 13.000 step sehari. Kalau enggak, kalau kalian sibuk misalnya di kantor ya 8.000 dulu jadilah. Yang penting jalan. Jadi kalian makan bisa lebih banyak tanpa gendut gitu. Kalau apalagi yang mau cutting kan, mau turun berat lebih bagus lagi. Oke. Penonton SN seru ya, cutting ala Juan ya. Dan sore hari ini kita ditemani tim kreatif Dedi dan Andi. Dedi ada yang mau tanya? Silakan Dedi. Oke, Juan mau bertanya mungkin terkait Panco ya. Panco di Palembang ini kan belum mungkin baru belum populer banget ya. Bagaimana untuk komunitas Panco untuk menggaungkan lagi maksudnya? Biar populer lagi, biar masyarakat remaja-remaja tertarik atau gitu, mungkin gitu. Oke, langsung Juan. Kalau menurut saya yang poin pertama menurut saya adalah kita harus berbaur dengan masyarakat sekitar dengan cara kayak yang di Bali Titik kan saya udah sampaikan si Bang Dodik itu dia bawa meja ke pantai. Jadi kan ada exposure di masyarakat awam. Masyarakat bisa lihat langsung ya. Oh, ini olahraga apa nih? Oh, Panco. Oh, seru juga ya. Kok mereka pakai badan gitu? Enggak cuman kayak gini. Oh, ternyata Panco seru gitu. Bukan cuman kayak gini doang. Nah, jadi menurut saya Palembang butuh kayak gitu juga. Itu yang poin pertama. Jadi kan kalau orang-orang datang misalnya bisa lihat langsung ya. Kambang Iwa, kalau nggak di Jakabaring Sport Center atau di BKB ya. Iya, BKB ya, yang pokoknya atraksi turis lokal lah yang rame-rame gitu. Oke, keren ini usul dari Juan ya. Nah, itu satu yang paling penting. Ini kan saya nanti rencana mau kayak gitu juga. Oh iya. Mau bawa nanti meja di Jakabaring Sport Center. Nanti saya kakak butuh ya. Iya, boleh. Masukin di koran ya. Nanti mau ini dulu komunikasi sama mereka. Nah, itu kan buat ngebantu biar banyak remaja atau orang-orang baru lah tertarik dengan Panco. Iya, keren ini usul dari Juan itu ya. yang pertama. Yang kedua menurut saya lebih ke edukasi sih. Kayak kalau Panco nih, kenapa sih Panco itu seru? Kenapa? Kan kalau kita kan ada stereotipikal. Kayak kalau kita mikir Panco itu cuma kayak gini doang. Kayak ternyata ada teknik-teknik yang lain ya. Iya, ternyata itu kayak gunting batu kertas seru. Kayak kalau kita nyerang atas belum tentu kita menang. Kalau dia nyerang samping. Kalau kita nyerang samping, dia narik belakang, kita kalah. Jadi sepintaran juga gitu. Sama kan ada komponen strength-nya juga. Dan harus ada basic-basic yang dimiliki ya. Iya, jadi orang lebih tertarik dibanding kalau kita cuman kayak ngasih tahu oh ini si A lawan si B siapa menang gitu. Kayak cuman gini doang. Nah, itu kan orang kayak ya udahlah. Sebenarnya sudah ada usaha ya, ada niat dari yang atlet Panco sendiri ya. Sama kalau menurut saya yang poin ketiga ya. Apa itu? Poin ketiga itu lebih ke sosial medianya diaktifin lagi gitu. Media sosial. Ya. Kayak post-post tentang Panco. Jadi kan orang kalau scrolling IG kan ngeliat, oh ini apa nih? Oh Panco. Kayaknya aku tertarik deh. Ya udah boleh gitu. Jadi nanti join bisa kan ke komunitas. Oke, salah satunya koran SN ya. Ini udah sangat sering membuat aktivitas Panco ya. Nah ya ini salah satunya lah. Dan ternyata banyak yang menghubungi ya, menanya tentang kejuaraan dan sebagainya ya. Dan ini saya sebutkan lagi episode kedua, Juan ya bercerita tentang Panco. Seru ya ngobrol dengan Juan tentang dunia Panco ya. Dan kita hampir masuk di sesi terakhir deh ya. Dan mungkin Juan masih ada yang mau disampaikan tentang dunia Panco, silakan. Kalau menurut saya yang paling penting sih konsisten. Karena bukan di Panco doang ya. Kayak kita mau nge-gym atau mau cutting, mau bulking, apapun. Kalau kita nggak konsisten, pasti kita nggak bakal nyapai hasil yang kita impikan. Ya. Contohnya ya. Kalau saya nih cutting kan lagi, saya lagi cutting ini, jadi saya harus harus konsisten dong, kayak walkingnya atau berjalan 12.000 steps setiap hari. Jadi dengan itu saya bisa makan makanan yang saya bisa enjoy. Jadi cuttingnya itu lebih sustainable buat di jangka panjang. Bukan kayak saya maksa makan yang benar-benar kering, terus kayak 1 bulan stop. Itu kan kayak sama aja nanti karena ada misalnya ada hasil ya. Kayak 1 bulan stop tapi nanti makan jelek lagi, terus makan yang kering lagi, kan udah naik dulu berat terus turun lagi, jadi sama aja stagnan. Tapi kalau menurut saya yang paling penting itu kalian harus duluin konsistensi daripada hal yang lain. Contohnya kalau Panco nih, kalian misal latihan udah kayak 3 bulan konsisten, terus males, nanti pasti turun dong numbernya, angkatannya, staminanya turun ya, performanya juga turun ya. Nanti balikinnya memang lebih cepat kalau kita udah pernah ke titik yang satunya. Tapi tetap butuh waktu, bener kan? Kayak walaupun 5 kali lebih cepat dibanding kalau kita nggak latihan sama sekali. Cuman tetap butuh waktu, itu problemnya.
Dan saya ceritakan sedikit, walaupun tidak ada pertandingan, Juan masih tetap latihan ya. Dan itu mungkin salah satu contoh konsisten ya. Iya, untuk tetap menjaga stamina dan performa ya. Kalau saya konsistensi itu dari disiplin sama habit. Jadi saya dari dulu kan mungkin pas saya baru masuk gym 3 minggu itu kan masih kayak ngerasa aduh males lah gym, kadang skip gitu. Tapi setelah kayak udah 7 tahun kan nge-gym apa udah itu kayak hal biasa lah, udah kayak jadi rutinitas sehari-hari lah. Nge-gym ada satu yang kurang ya. Jadi kalau bisa teman-teman jadiin apapun yang kalian lagi pengen capai itu konsisten dan jadiin itu sebagai habit lah atau rutinitas hari-hari. Jadi kalian nggak harus mikir kayak oh aku harus nge-gym, aku harus latihan. Tapi kalian mikir oh hari ini itu latihan, aku seneng nih, aku mau latihan hari ini. Nah itu yang mindset harus kita ubah menurut saya. Jadi kalau mindset kita kayak gitu, kita lebih enjoy training atau apapun hal yang kalian lagi dalemin. Oke, keren ya. Itu apa namanya? Support dari Juan untuk Panco Pemula ya. Iya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.